kesehatan, dilancarkan semua urusan. Amin ya rabbal alamin. Saya harus mengamini nggak nih? Karena kadang doanya orang yang sesat itu menyesatkan loh. Cuman gini Ki, ada makalah dari bahasa Arab itu, undur makila wala tandur mangkolah, kan begitu. Jadi lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Itu dalam urusan syariat, itu dalam perkara agama. Kalau perkara bisnis ya lihat sampean yang ngomong ya tertipu semua orang. Jadi kalau urusan selain agama, lihat siapa yang berbicara. Kalau yang berbicara kayak Bang Adam, coba Bang Adam aja ketipu. Gimana? Fokus ke tadi. Iya, jadi lihatlah apa yang dikatakan kalau ia membicarakan agama, membicarakan ilmu, bukan membicarakan nasab. Kalau dalam urusan nasab, lihat siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan. Nah, ini terlepas dari itu tadi yang masalah doa sampean, saya mendoain sampean kan gitu. Jadi jangan lihat siapa saya, yang penting kan loh, ya harus saya lihat siapa jenengan itu loh. Harus dilihat. Sekarang gini, kalau saya nanya pada orang yang tersesat, saya ikut tersesat nggak? Sampean kan nggak punya generasi toh, makanya sampean tetap seperti ini. Maksud generasi gimana Kiai? Maksudnya nggak punya generasi, maksudnya gimana tuh Kiai? Nggak paham? Ya udah nggak paham. Wahai engkau penjaga zaman, Bang Adam, dengarlah bisik tanah dan awan. Generasi bukan ladang kekuasaan. Mereka adalah amanah dari Tuhan yang harus kita selamatkan. Jangan wariskan darah yang angkuh. Jangan ajari mereka jadi muhibin yang mengaku suci, menolak peluh, mengatasnamakan agama dan leluhurnya hanya untuk kepentingan-kepentingan dunia. Waalaikumsalam. Tapi menebar luka yang terus menggerogoti, bahkan membuat kita akan mati. Mereka datang, Bang Adam, dari negeri yang jauh, membawa jubah dan kata-kata penuh. Tak lupa mereka membawa catatan, cerita-cerita dari leluhurnya. Bukan untuk membina jiwa, tapi menanam kuasa di tanah kita. Mereka datang tidak untuk mendakwakan agama, tidak untuk menyebarkan ajaran Islam, tapi mereka datang untuk menyebar fitnah. Menanam di tanah kita, anak-anak negeri menjadi bingung. Ajaran dibelah, silsilah disanjung, yang tak satu garis disingkirkan, yang tak bersujud pada nasab dikatakan pengkhianat. Udah, sekarang waktumu buat ngomong, biar nggak kayak orang kena gendam gitulah. Oh, malah dijeda. Ini ada travel. Ayo Bang Adam, waktu untuk jenengan. Gini ya, ayuhal muslimin, bersatu padulah, jangan kita gampang diadu domba kan. Jagalah terus bersatu dalam kemaksiatan maksudnya. Kalau kamu nggak mau diadu domba, ikut kami. Kalau kamu melawan kami, berarti kamu mau diadu domba. Gimana coba? Begini ya, jaga, kita kan selalu mendengungkan, jagalah ukhuwah Islamiyah, jagalah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jadi ini ada 57 mata memandang. Ya, tapi nggak ada kan perintahnya jagalah ukhuwah dengan muhibin, nggak ada kan? Nggak ada.
Jadi gini, kebetulan nanti bulan 11 saya mau ngadain umroh. Barangkali ada yang minat untuk umroh. Oh ya Nanti nggak mau bonusnya. Pak, saya itu makan snack dari jenengan aja haram loh. Kok umroh bareng jenengan? Barangkali ada yang minat nanti bulan 11, insya Allah tanggal 12 bulan 11 mau umroh dan itu ada bonus ke Tarim. Barangkali ada yang penasaran dengan apa itu kota Tarim, monggo. Itu cukup dengan 35 juta saja. Ayo kita bisa yang minat DM ke saya. Insya Allah Ya. tanggal 12 bulan 11. Yang apa? Yang minat ya? Yang minat untuk umroh dan ada bonus wisata ke kota Tarim mungkin Ini Bang ada. Adam, kamu kok malah promo umroh sih? Sekarang ini anak-anak negeri sedang bingung. Ajaran dibelah, sejarah dirubah, tradisi diganti, budaya asing dibawa-bawa. Yang tak satu garis disingkirkan, yang tak bersujud kepada keturunan dikatakan bajingan. Wahai pewaris bumi pertiwi, ingatlah pada janji sejati, ingatlah pada janji para leluhur. Kita dijadikan bukan untuk tunduk pada nama besar yang gemerlap namun membunuhmu. Lindungi generasi muda dari dusta, dari kepalsuan, gitu loh, dari adu domba. Insya Allah kalau wilayah saya, wabil khusus daerah Bangkalan Madura sini, insya Allah aman yai. Tetap sam'an wa ta'atan terhadap para guru, para kiai, para ulama. Jadi Kenapa sih insya Allah. sejak kapan di narasi-narasi teks lama nggak ada Habib disandingkan dengan kiai, para habab, ya para kiai dan ulama. Habib itu siapa? Kenapa dimasuk-masukkan? Sejak kapan? Hah? Jadi sampean tahu nggak bedanya ulama Memang dan ini. orang yang dianggap sebagai ulama? Bedanya apa? Setiap wilayah mungkin beda Kiai. Jadi kalau di sini sampean makanya kalau ada waktu nanti misalnya ada main-main ke Madura, monggo kita silaturahim di sini, kita main-main kepada Aku ulama. nggak mau silaturahim sama orang sesat. Jadi insya mau. Allah Kiai kalau kita selalu menjunjung tinggi rasa takdim terhadap para guru. Itu loh, luar biasa insya Allah kalau Guru wilayah kita saya. itu memang ilmunya luas, tapi bukan berarti tidak terbatas. Gitu loh. Guru kita memang jujur, bukan berarti guru kita tidak bisa dibohongi. Kalau gurumu saja dibohongi, ya kamu otomatis ikutlah. Kita memang diperintahkan untuk sam'an wa ta'atan, tapi kita juga diminta untuk berpikir. Gimana Ini, dong? Kiai, kalau masalah urusan agama, kenapa saya sebagai orang awam selalu sam'an wa ta'atan terhadap para Itu guru? terserah kamu dan keluargamu. Makanya gini, Kiai, kalau seorang awam, selagi orang tuh merasa awam, takdim, percayakan kepada para ulama. Ya udah, kalau kamu merasa awam, ikut apa yang saya katakan. Jangan ngeyel aja, ngakunya awam, tapi ngeyel. Ditanya bedanya ulama dan orang yang dianggap ulama saja nggak tahu. Apa bedanya? Kalau ulama, kalau menurut buku yang pernah saya baca, man ulama, siapa itu ulama? Al ulama fahuwa alim wa alama. Sekarang kalau yang dianggap ulama, Kenapa? kalau yang dianggap ulama, Nah ya itu, yang ulama. Man oh, Siapa itu ulama dan orang yang dianggap ulama. Emang bisa ya menggelari dirinya sendiri? Saya ini ulama, bisa? Nggak ada, nggak ada. Tapi kalau saya ini Habib, bisa? Nah, seorang Habib itu kan sudah nyata ya. Iya, gini Bang Adam. Habib itu bukan gelar
keagamaan, Bukan. tapi gelar keturunan. Betul. Itu Nah, menurut kalau gelar pendapat keturunan saya. ngapain disamaratakan dengan gelar keagamaan? Ya Begini, nggak kita sama lah. betul nggak? Kita kalau menurut Habib ya Habib. kami kan masih Kalau percaya. Habib itu disandingkan dengan Raden. Kalau Bukan, kiai jadi gini, disandingkan Yai. dengan ulama. Jangan dicampur aduk, Dam. Jadi gini, Yai, kalau menurut saya ini kan kita ngapunten ya, kita kan beda pendapat dalam hal ini. Cuman seorang ulama kenapa selalu disandingkan dengan para habaib? Karena apa? Kita harus menjunjung tinggi ulama karena keilmuannya. Cuman kita menghormati Habib karena nasabnya. Loh, sejak kapan kamu diperintahkan menghormati nasab? Tidak ada ya. Nah, sejak kapan? Tata krama, sopan santun tidak ada. Rasulullah bukunya. ada nggak? Dam, wahai ummati ya ummati, muliakan saya karena nasab saya. Nabi Muhammad begitu nggak? Ngaji soal tata krama. Itu memang nggak ada. Kejauhan Dam, narasimu Dam. Bukunya nggak ada ya. Ngaji tentang krama memang nggak ada bukunya. Itu memang, cuman itu luar biasa. Baca buku saya, baca buku yang saya tulis. Ada nanti. Kalau cuman buku saya buatkan, mau berapa? Saya tuliskan nanti. Ya, biar ada kan buku kan? Ya ada. Ya, maksud saya kita rasa takdim terhadap para ulama, para kiai, para guru. Sudahlah, kamu yang takdim silakan takdim. Ngapain dipromosikan di sini? Enggak, saya nggak promosi. Kalau yang saya promosikan tadi Kiai untuk ini 49 mata memandang. Kalau ada yang minat umroh dengan kami, itu ada plus ya wisata ke kota Tarim. Kamu udah dijawab nggak minat, maksa banget sih Dam. Barangkali. Kok barangkali sudah dijawab tidak minat masih aja? Ataukah Ya, seperti itu karaktermu? Itu insya Allah di tanggal 12 bulan 11 itu cukup dengan uang 35 juta kita umroh dari Mekah Madinah langsung ke Tarim gitu. Alah, mending 35 juta tak belikan domba, tak ajak mikrot. Ya kalau ini 80 Besar mana pahalanya? Hah? Iya sama-sama dapat pahala. Cuman untuk umroh itu kan memang apa ya, biar tahulah kita gimana itu. Gini Dam, sekarang waktunya kamu dengerin saya. Siap. Lindungi generasimu dari dusta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang dibalut doa dan kata-kata surga, ya, itu kamu jangan tersinggung ya saya mau ngomong. Saya tuh selalu apa ya, menerima. Iya nerima, tapi kamu muntahkan lagi kan percuma. Dam, ajari generasimu itu apa arti takwa. Bukan pada silsilah, bukan pada nasab, bukan pada keturunan, tapi pada makna. Karena warisan sejati adalah akhlak Dam. Innama apa itu? Bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Jelas. Tidak, Nabi Muhammad tidak mewariskan kekuasaan, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan tahta, tapi yang diwariskan adalah akhlak. Gitu loh. Gimana akhlakmu Dam? Makanya tadi kan saya selalu bilang rasa takdim, ya takdim terhadap guru itu memang akhlak, tingkah laku Ya, risalah. dari seorang santri kepada gurunya kan gitu. Kamu nggak ngerti apa itu akhlak Dam. Ya akhlak itu kan tata krama. Izin bentar ya, bentar ya. Ini Oh ya. 2 menit saya vakum dulu. Ya silakan. Ada tamu di luar ya. 2 menit aja, 2 menit. Ya udah. Ngomong. Izin, izin. Monggo Bang Senet. Tak pikir izin mau ngomong. Ternyata izin mau googling, ya nggak apa-apa lah. Monggo Bang Senet, silakan Bang Senet. Apakah Anda kangen sama Adam Firly? Iya, Yai. Ya. Tadi kan sebetulnya mau menanggapi tentang akhlak itu tadi ke Bang Adam, tapi sudah turun ya. Kalau masalah
adat, budaya, adab, etika itu kalau di Jawa itu kelasnya sudah internasional kalau saya rasa. Nggak ada sopan santunnya itu orang Jawa itu, diakui dunia. Sebetulnya saya mau katakan itu ke Bang Adam tapi sudah turun. Belum, dia itu mendengarkan, pura-pura aja ada tamu. Wong di kamar kok ada tamu. Nggak tahu ya kalau dikode sama istrinya. Iya. Dam, datanglah Dam, datanglah Dam. Jadi gini ya Dam ya, akhlak itu sebagai filosofi hidup. Biar kamu nggak salah memberikan makna. Nah gitu loh. Bagaimana uraiannya Dam? Kok akhlak ini sebagai filosofi kehidupan? Akhlak itu adalah cermin jiwa yang sadar Dam. Mana Adam? Udah kembali belum dia? Ayo udah ini yang baru masuk Bang Faruk, monggo silakan Bang Faruk. Assalamualaikum Ki Rampak. Waalaikumsalam Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar apa? Kalau Bang berbicara Faruk? tentang akhlak tadi ya, seperti yang dibicarakan oleh Mas Adam itu, Ya. kita logikanya begini. Ketika ada anak-anak kita atau ponakan-ponakan kita yang mengaku dari anaknya seorang kiai, terus akhlaknya berbeda dengan akhlak kakek-kakek kita marah nggak Bang Adam? Apalagi ini mengaku keturunan Nabi tapi akhlaknya jauh dari akhlaknya Nabi. Apa kita sebagai Muslim itu tidak berhak tidak boleh untuk marah? Apakah kita sebagai Muslim tidak boleh untuk mengkritik dia? Soalnya membawa nasab, membawa nama leluhur itu sangat berat. Dan budaya itu sudah ditinggalkan oleh kiai-kiai kita, itu sudah ditinggalkan. Tidak jarang kiai-kiai kita itu membawa nama leluhur, itu jarang. Bahkan hampir tidak ada. Nah, disinilah kekeliruan Ba'alawi masuk ke Indonesia itu, tradisi seperti itu dibawa ke Indonesia itu bertentangan dengan tradisi yang ada di masyarakat kita itu sendiri. Tradisi yang terlalu membangga-banggakan leluhurnya, akibatnya apa? Membuat diri kita itu merasa sombong, merasa lebih mulia daripada manusia yang lain. Inilah yang menjadi problem yang sebenarnya terjadi di masyarakat kita ini. Betul. Kalau anak-anak kiai, anak-anak jarang yang berani, saya ini anaknya kiai ini. Jangankan mengaku keturunan Nabi, mengaku anaknya dari seorang kiai saja malu. Itu akhlak tawaduk, takut. Apalagi ini ada seseorang di pengadilan berkata, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Sesuai enggak akhlaknya? Kalau akhlaknya sesuai, kenapa bisa masuk ke pengadilan? Saya sebagai orang Muslim, boleh nggak marah dengan perilaku yang seperti ini? Karena ini menyangkut dengan nama baik Nabi kita. Ketika saya mengkritik seperti ini, nanti saya dibilang benci Ahlul Bait gini. Terlalu banyak framing. Padahal nanti dikatakan itulah oknum kok banyak. Sebenarnya adanya tesis Kiai Imad itu seharusnya menjadi cerminan, jadi introspeksi lah untuk kaum Ba'alawi itu. Budaya di Indonesia mengaku-ngaku keturunan anaknya kiai saja itu, sangat memalukan.
Orang yang selalu bercerita tentang karomah-karomah kakeknya, leluhurnya, orang itu gagal menjadi dirinya sendiri. Karena dia selalu bercerita tentang kehebatan-kehebatan leluhurnya, sedangkan dia cuma hebat dalam bercerita. Betul nggak? Betul. Di dalam tradisi pesantren itu, tidak ada. Bahkan seorang anak kiai ketika memondokkan anaknya ke pondok yang lain, bilang, titelmu buang dulu nak, titelmu buang dulu, kamu di sini santri. Itu yang digembleng para kiai-kiai kita terhadap anak-anaknya. Supaya apa? Supaya tidak jumawa. Supaya tidak sombong. Loh, ini mulai dari kecil sudah dididik. Kamu ini keturunan ini, nanti kamu kalau cari istri jangan gini-gini. Kamu nggak boleh menikah dengan laki-laki Jawa, nggak boleh menikah dengan laki-laki Madura. Kamu ini keturunan ini. Itu sudah digembleng, sudah tradisi mereka. Terima kasih. Menurut saya memang Pak Ustadz, itu kan memang sudah triknya mereka, sudah memang itu memang di istilahnya sudah senjatanya mereka untuk menundukkan pribumi melalui nasab itu, mencantumkan nasab itu agar semua percaya, terus akhirnya tunduk dan akhirnya bisa dikuasai seperti itu menurut saya. Lah, memang kelemahan kita itu terlalu karena saking cintanya kita itu kepada baginda Nabi. Ada orang Arab hidungnya mancung, bukan keturunan Nabi, dipakai sorgan, dikasih mic, niscaya dicium sama masyarakat kita. Itulah kelemahan masyarakat kita. Iya kan? Ini fakta. Tapi masyarakat NU, kalau masyarakat Muhammadiyah kayaknya nggak ada. Tapi ada loh dari kaum Ba'alawi yang menjadi pengurus di Muhammadiyah. Ya tapi kan nggak diistimewakan seperti di NU kan, nggak dicium bolak-balik tangannya kan. Ya. Keistimewaan tadi itulah yang membuat pribadi seseorang itu menjadi jumawa. Lanjut. Ya, masyarakat Indonesia itu sebetulnya dalam hal berketuhanan itu sudah sangat istilahnya itu ma'rifat sekali menurut saya. Sudah sangat jauh sekali melampaui dari orang-orang Ba'alawi itu sebetulnya. Sebetulnya dalam hal percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memang seperti itu. Betul. Percaya bahwa semua apa yang akan terjadi di bumi itu kehendak Allah. Seperti itu, saking percayanya seperti itu. Misalnya ada orang bisa katakan tidak bisa mampu seperti itu aja. Misalnya ada orang mampu, kaya, itu karena kehendak Allah. Kalau bukan kehendak Allah nggak bisa seperti itu. Saking seperti itunya lah kalau orang Indonesia itu saya rasa sudah levelnya sangat tinggi sekali. Tapi kenapa ada yang seperti ini yang masih bisa dikibulin sama itu orang-orang Ba'alawi, saya juga heran kok masih ada. Kalau dia itu sudah menyandarkan semua itu atas kehendak Allah, mungkin nggak seperti itu. Betul. Lanjut.
Coba Adam masih hidup nggak ini? Jangan-jangan udah nggak bisa napas dia. Dam. Dam masih bernafas, Dam. Saya sangat setuju dengan pendapat Profesor Mahfud. Kalau kita merasa tidak sakit hati ketika mereka mengatakan klaim-klaim seenak mereka sendiri, maka apa ya? Kejiwaan nasionalis kita itu dipertanyakan. Betul itu, ya. Mereka berkata, Ketua Robito berkata, kakek nenek saya datang ke Indonesia untuk mencetak ulama. Kita cek pakai data. Apa itu? Al-Istizadah. Mereka itu masif datang ke Indonesia di era 1800-an sampai 1900-an awal. Kita cek ulama-ulama Nusantara yang hidup di masa itu. Waduh, ulama-ulama Nusantara yang hidup di era 1800-an sampai 1900-an awal, ulama kaliber dunia. Ada Syekh Hasim Asy'ari, Syekh Nawawi Banten, ada Syekh Isa Al-Fadani, Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani, sampai jadi imam di Masjidil Haram. Kalau mereka datang di era itu ke Indonesia, ulama yang mana yang mau dicetak sama mereka? Kita cek secara pondok pesantren. Ada nggak Habib-Habib yang mendirikan pesantren di era 1800-an sampai 1900-an awal? Meskipun ada, cuma bisa dihitung dengan jari. Kontribusi dakwahnya mereka nggak sampai 10%, bahkan 5%. Di era itu, keislaman, tradisi keilmuan masyarakat Islam di Indonesia sudah menlevel taraf internasional. Jadi kita harus apa ya? Harus tersinggung dengan klaim-klaim mereka, sepihak mereka itu. Karena secara tidak langsung mereka itu merendahkan leluhur kita, kiai-kiai kita. Setuju nggak, Bang? Setuju, lanjut. Sangat setuju. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.